Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Renovalia. Tempatnya belajar kimia itu asik. Oke, untuk video kali ini kita akan melanjutkan video kita sebelumnya ya, tentang ikatan kovalen. Jadi buat teman-teman yang belum menyimak video sebelumnya, harap disimak terlebih dahulu ya. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang macam-macam ikatan kovalen. Ada apa saja sih macam-macam ikatan kovalen itu? Simak terus sampai habis ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya juga supaya kamu selalu dapat notifikasi dari video-video terbaru. Oke, ikatan kovalen itu ada beberapa macam. Yang pertama, ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal adalah ikatan kovalen dengan jumlah pasangan elektron yang digunakan bersamaan berjumlah satu pasang atau dua elektron. Masing-masing atom memberikan kontribusi satu elektron untuk digunakan secara bersama. Contohnya itu terdapat pada senyawa Cl, H2O, NH3, CH4, HBr, dan masih banyak lagi yang lain ya. Nah, di sini saya contohkan pada 3 senyawa yaitu H2, Cl2 dan H2O. Jadi contohnya di sini ada H2, hidrogen masing-masing menyumbang satu elektron. Karena hidrogen hanya memiliki satu elektron, maka untuk mencapai kestabilan yang terdekat adalah duplet. Sehingga mereka berikatan membentuk ikatan kovalen. Terbentuklah di sini ikatan kovalen tunggal. Kenapa tunggal? Karena hanya sepasang elektron yang digunakan secara bersamaan. Sepasang elektron ini bisa diwakilkan dengan tanda strip seperti ini ya. Garis sudah kita bahas sebelumnya juga di video sebelumnya. Lalu ada di sini Cl2 atau gas klorin. Cl dengan elektron valensi 7 masing-masing menyumbang satu elektron untuk digunakan bersamaan sehingga tercapailah kestabilan oktet. Begitupun dengan H2O. Hidrogen dengan elektron valensinya 1, O elektron valensinya 6. Jadi untuk mencapai kestabilan O butuh 2 elektron. Sedangkan hidrogen butuh 1 untuk mencapai kestabilan duplet. Nah, di sini terbentuklah ikatan kovalen, dua ikatan kovalen ya, karena ada dua atom hidrogen berikatan dengan oksigen. Ada dua pasangan elektron ikatan, ada dua ikatan kovalen tunggal, dan ada dua pasangan elektron bebas. Sudah kita bahas di video tentang struktur Lewis ya. Jadi ikatan kovalen tunggal ini bisa juga diwakilkan dengan tanda strip seperti ini. Nah, kalau sudah tanda strip seperti ini, kebanyakan elektron bebasnya tidak lagi disertakan, kecuali masih dalam struktur Lewis. Selanjutnya yang kedua adalah ikatan kovalen rangkap 2. Dari istilahnya saja sudah bisa kita tebak ya. Kalau tunggal 1, kalau rangkap 2 berarti dia ada dua pasang elektron yang digunakan bersamaan oleh dua buah atom. Atau dengan kata lain ada 4 elektron di situ. Contohnya ikatan kovalen rangkap 2 itu terdapat pada senyawa gas oksigen dan karbon dioksida. Jadi ada dua atom oksigen dengan elektron valensi masing-masing 6, sehingga dia butuh 2 elektron untuk mencapai kestabilan oktet. Kalau dia hanya membentuk ikatan kovalen tunggal, maka belum tercapai kestabilan oktet, karena 1, 2, 3, 4, 5 1 digunakan bersamaan, 6 ditambah 1 dari atom oksigen yang lain baru 7. Makanya faktanya gas oksigen itu bukan ikatan kovalen tunggal, tapi ikatan kovalen rangkap 2. Dengan membentuk ikatan kovalen rangkap 2, kestabilan oktet dicapai. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dua pasangan elektron ini milik O yang pertama juga milik O yang kedua. 1,
atau bisa disimbolkan dengan strip 2 di sini ya. Begitupun dengan gas karbon dioksida. Jadi ada 2 atom oksigen dengan elektron valensi masing-masing 6 dan karbon elektron valensinya 4. Jadi karbon butuh 4 lagi untuk mencapai kestabilan oktet, sedangkan oksigen butuh 2. Jadi mereka membentuk ikatan kovalen rangkap 2, sehingga karbon menjadi oktet, oksigen juga menjadi oktet. Nah, di sini terdapat berapa pasang? Ikatan kovalennya ada 2 pasang, makanya dikatakan ikatan kovalen rangkap 2 atau disimbolkan dengan strip 2 seperti ini. Lalu yang ketiga ada ikatan kovalen rangkap 3. Nah, dari judulnya sudah bisa kita tebak ya, kalau 2 tadi berarti ada 2 pasang, kalau rangkap 3 berarti ada 3 pasang elektron yang digunakan bersamaan oleh 2 atom. Contohnya terdapat pada molekul gas nitrogen. Nitrogen dengan elektron valensinya 5, jadi butuh 3 lagi untuk mencapai kestabilan oktet, sehingga 3 pasang elektron ini membentuk ikatan kovalen rangkap 3, sehingga tercapailah kestabilan oktet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi disimbolkan dengan rangkap 3 atau garis stripnya ada 3. Lalu yang terakhir adalah ikatan kovalen koordinasi. Apa sih bedanya dengan ikatan kovalen sebelumnya? Dari istilahnya saja sudah berbeda ya. Kalau yang tadi ikatan kovalen, yang kedua kovalen rangkap 2, yang ketiga kovalen rangkap 3. Sedangkan yang keempat koordinasi. Bedanya, ikatan kovalen koordinasi itu ikatan kovalen dengan penggunaan sepasang elektron secara bersamaan, namun sepasang elektron tersebut berasal dari salah satu atom. Nah, jadi kalau ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3, elektron yang digunakan bersamaan itu disumbangkan oleh masing-masing atom. Sedangkan kalau koordinasi ini, misal A dan B berikatan. Nah, ikatan yang terbentuk di situ, ikatan kovalennya hanya disumbangkan oleh si A saja, si B tidak menyumbang. Nah, ikatan seperti itu dinamakan ikatan kovalen koordinasi. Sedangkan contohnya dalam senyawa kimia itu terdapat pada asam nitrat atau HNO3, ada amonium klorida atau NH4Cl, ada SO3 dan H2SO4. Nah, di sini saya akan jelaskan juga seperti apa penggambaran struktur lebisnya ya, supaya teman-teman bisa lebih paham. Mulai dari yang pertama ada asam nitrat, HNO3. Jadi struktur lebisnya seperti ini ya. Bulatan merah itu elektron valensi milik O, sedangkan silang ini milik H, dan silang yang ini milik N. Nah, di sini teman-teman lihat. Kalau dia yang menyumbangkan di sini masing-masing atom, N nyumbang 1, O nyumbang 1, maka ini disebut ikatan kovalen tunggal. Nah, ini juga ya, N nyumbang 2, O juga nyumbang 2, maka ini juga ikatan kovalen, juga disebut ikatan kovalen, namun dia rangkap 2. Nah, perhatikan di sini. Di sini yang menyumbang hanya N saja, sebanyak sepasang elektron. Nah, ikatan seperti ini yang dinamakan ikatan kovalen koordinasi. Kalau disimbolkan dengan garis, kalau ikatan kovalen yang biasa, tunggal, rangkap 2, rangkap 3, itu disimbolkan dengan strip saja atau garis seperti ini. Nah, kalau koordinasi itu biasanya dibedakan dengan tanda panah seperti ini. Jadi menggambarkan bahwa elektron digunakan bersama itu hanya disumbangkan oleh N saja. N menyumbang ke O. Seperti itu ya. Nah, contoh lain di sini ada NH4Cl. Nah, di sini terlihat ya. Makanya di sekolah-sekolah itu dianjurkan untuk dibedakan
simbol elektron valensi setiap atom agar terlihat jelas mana yang ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3, atau kovalen koordinasi. Nah, kalau seperti ini kan jelas ya terlihat berbeda. Satu disumbangkan oleh H, satu disumbangkan oleh N, sehingga 1, 2, 3, 5. Nah, sama ya, 5 juga satu disumbangkan oleh H, satu disumbangkan oleh Cl. Sehingga ikatan yang terbentuk pada nomor 1, 2, 3, dan 5 itu ikatan kovalen tunggal. Atau bisa dikatakan juga itu pasangan elektron ikatan. Itu pasangan yang digunakan dalam membentuk sebuah ikatan kimia. Sedangkan yang ke nomor 4 ini hanya disumbangkan oleh N saja. Digunakan bersamaan N dan H. Nah, ikatan seperti ini dikatakan ikatan kovalen koordinasi. Lalu di sini ada pula pada senyawa SO3. Struktur lebesnya ya. Nah, jadi dibedakan. Yang S itu elektron valensinya bintang biru, yang O bulatan warnanya pink. Nah, di sini terlihat ya bahwa S nyumbang 2, O nyumbang 2, terbentuklah ikatan kovalen rangkap 2. Nah, di sini lihat. Ini hanya S saja yang nyumbang. Namun digunakan bersamaan oleh S dan O pun yang ini. Nah, ikatan seperti ini dikatakan ikatan kovalen koordinasi. Nah, lihat simbolnya juga dibedakan. Kalau kovalen rangkap 2 dia strip seperti ini, garis seperti ini. Kalau koordinasi dia disimbolkan dengan tanda panah yang menunjukkan bahwa S yang menyumbangkan sepasang elektron ke masing-masing O. Lalu ada yang terakhir di sini pada senyawa 2SO4. Nah, terlihat ya bahwa nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu ikatan kovalen tunggal karena masing-masing atom menyumbang 1 elektron untuk berikatan, itu digunakan bersama. Sedangkan nomor 4, lihat ini hanya S saja yang menyumbang, digunakan oleh S dan O. Maka nomor 4 itu ikatan kovalen koordinasi. Sedangkan nomor 5 ini ya yang dia bebas, sudah kita bahas di video sebelumnya di struktur Lewis. Ada banyak sekali di sini pasangan elektron bebas. Oke, semoga bisa dipahami ya. Buat teman-teman yang mungkin masih ada yang belum paham, boleh ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa share ke teman-temannya yang lain. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.